Aero AIO 241G. Selamat datang di GTA channel paling canggih 2020. Ya, monitor kali ini yang banyak banget dari kalian request, entah udah berapa kali ya gue lihat di komen video dan juga pas kita live itu sampai banyak banget yang komen, tolong dong review ini, tolong dong review ini. Gue cukup ngerti sih kenapa monitor ini kalian mau GTA di review, karena dari harganya yang menarik, bahkan bukan hanya menarik guys, sangat menarik. Di bawah 2 juta kalian bisa dapetin 144 Hz. Dimana saat video ini dibuat, brand tier 1 seperti LG dan Acer bermain di harga sekitar 2,5 sampai 2,6 juta untuk 144 Hz nya. Disclaimer dulu sebelum masuk videonya, justru sebelum gue review monitor ini, jujur aja gue agak skeptik sama apa yang diberikan di bawah 2 juta. Jadi kita lihat sama-sama apa yang bisa dia kasih 144 Hz dia nih di bawah 2 juta itu. Untuk dusnya nggak ada yang perlu dibahas sih, karena memang nggak ada yang bisa dibahas. Di situ polos aja, nggak ada marketing. Dan cuma ada 2 tempelan di bagian kanan. Yang pertama ada barcode yang kalau di scan itu menuju Google dan kasih kita hasil search dari Google itu Aero AIO 241G. Stiker satu lagi kasih kita nama produk, spek dan manufacturing date, dan monitor yang kita pegang batch-nya itu April 2020. Dan di sana ada website aero.id yang kalau kalian masuk bisa lihat tipe monitor lainnya. Ya, kita langsung masuk ke dusnya. Ya, bukaannya di sini ya menurut gue cukup nggak enak, tapi at least nggak dipecah lagi 2 di dalam, masih cukup enak ditarik. Dan langsung kita dikasih aksesoris. Yang pertama ada kabel power, berikut ada adapter yang cukup berat di 48 watt, berikut ada 1 kabel HDMI, dan ada aksesoris berupa baut dan obengnya, dan juga penutup kecil yang bisa kita pakai supaya lubang baut kelihatan lebih rapi. Lebih tepatnya nggak kelihatan sih. Kita dapat kaki berserta standnya yang terbuat dari bahan yang sama. Di sini full besi yang kepadatannya ya cukup aja, cukup oke lah. Kalau dipegang itu dove kasar gitu, dan untuk standnya itu udah ada 4 karet penahan di bagian bawahnya. Dan kalau kalian lihat sih sebenarnya dia agak sedikit ngakalin besinya itu. Kalau kalian lihat di stand bawahnya agak sedikit banyak yang dicok-cok sama dia ya. Jadi ya cukup kokoh lah untuk 24 inch itu oke buat gue, oke. Sampai di sini sih gue cukup takjub dengan kualitas kaki dan standnya disandangin dengan harganya. Kalau kita bandingin dengan harganya ya, cukup bagus lah. Buat gue bagus banget malah. Dan di sini plastiknya dipakai yang bening, bukan yang busa susu gitu yang biasa kita lihat di merek lain, dan busa susu biasanya lebih tebal ya. Tapi di sini styrofoam yang dipakai, gue bisa bilang ini cukup tebal untuk lindungi monitor ini. Jadi ya cukup safe lah. Kita sekarang perhatiin ke bagian belakang panel dulu. Di sini langsung kita bisa lihat ada face mount 100 x 100 mm di sana. Ada 2 lubang untuk ngalirin panas yang menghadap ke atas, yang kalau kalian perhatiin lagi dengan dekat dan seksama gitu ya, lubang untuk ngeluarin heat atau panas itu kecil banget. Dan saat gue cari ternyata ada 2 lubang lagi di bagian bawah monitor, kiri dan kanan. Dan lagi itu sebenarnya lubang untuk sound speaker di monitor ini. Dan menurut gue sih ini hal yang perlu jadi perhatian untuk pemakaian jangka lama, karena semua elektronik selalu ngeluarin heat yang harus di-deliver dengan baik untuk menjaga kualitas elektronik itu supaya ya nggak keganggu lah dengan panas yang ngumpul di dalamnya. Dan gue pribadi nggak ngerti alasan Aero nggak buka lebar-lebar lubang bagian atas, padahal chassisnya udah ada. Mungkin ya yang punya merek itu punya alasan sendiri, dan kalau pihak Aero ada yang nonton mungkin bisa kasih alasan ke kita di kolom komentar di bawah. Nanti kita pin. Port yang dikasih udah cukup lengkap menurut gue. Yang pertama HDMI 2.0 yang udah pasti support 144 Hz, kita udah tes. Jadi kalau nggak bisa di PC atau laptop kalian, berarti versi HDMI kalian cukup lawas yang bikin bottleneck ya. Berikutnya kita dikasih 1 port USB. Di sini bisa digunain untuk charge yang kita nggak tahu power outputnya berapa. Dan pastinya yang terakhir kita dapat port power DC in. Semua portnya udah ngadep ke bawah yang enak buat dipakai bracket. Dan terakhir di bagian bawah kita bisa lihat tombol pengaturan OSD. Dia pakai tombol yang gue rasa ini modelnya udah cukup lawas, dan gue rasa gue pernah lihat di monitor jadul gue. Ada hal yang gue kurang suka di sini, bahkan sangat nggak suka sih. Pas kalian masuk OSD-nya di sini monitor nggak kasih tahu 4 tombol ini buat apa aja. Jadi kayak nggak ada guidance-nya gitu. Entah ini naik atau turun ya. Jadi kita harus belajar sendiri tombolnya itu buat apa, buat A atau buat B ya, kita belajar sendiri dan seterusnya. Oke, kita masuk ke bagian paling penting, yaitu depan monitor. Melihat bezel yang tebel gini, ingetin gua sebenarnya sama monitor lama gua di Asus VG248QE yang udah lawas banget. Dimana 3 side bezelnya di sini tebelnya 1,5 cm dan bagian bawahnya itu di 2 cm. Ketebalan monitor ini juga gua bisa bilang cukup tebal di 2 cm bagian paling atas ya, dan dia bagian bawahnya lebih tebal lagi
menebal gitu ya, dengan tebal kurang lebih 4 cm. Spek lengkap monitor ini berdasarkan website, kita bisa lihat 24 inch, 350 nits brightness, ini nice, kontrasnya 1000:1, Full HD resolution 144 Hz, 1 millisecond response time, 170 derajat viewing angle. Color gamut nggak ada speknya di website, tapi yang punya kasih tahu kita spek 97% sRGB. Panel bit depth-nya juga nggak ada. Gue lihat sih di sini nggak ada masalah. Lagi ini bukan monitor editing, jadi nggak ada pun nggak masalah. Dan dia kasih ke kita speaker 2x3 watt yang akan kita dengar sama-sama kualitas mic-nya. Oke guys, jadi sekarang gue mau tes sound dari speakernya. Jadi speaker itu nyemprot ke bawah di bagian belakang sini, dan mic-nya nanti gue akan deketin. Dan di sini sound dari monitor gue 100-in, juga sound dari Windows gue 100-in. Kalian bisa dengar sama-sama. Gue udah dengerin sih, cuma kalian denger. Oke, kalian udah dengerin sendiri speakernya. Kalau di 100% tuh kayak dipaksakan. Lo ngerti gak sih? Kayak gue kalau misalkan gue teriak, gue udah teriak ke batas maksimum gue 10, tapi kayak gue masih paksain lagi supaya gue bisa ke 12 atau ke 13 ya. Jadi menurut gue agak kurang make sense. Tapi sedangkan tadi gue turunin sekitar 50% dari sound dari Windows, dan menurut gue itu cukup asik suaranya cukup jelas. Cuma gue gak tahu ya apa yang lu dengerin di sini apakah bisa mendeliver hal itu. Cuma yang gue bisa katakan untuk speaker ini cuma bisa satu kata sih, mungkin cukup. Dan khusus untuk Dead Pixel, aturannya seperti brand-brand gede ngegunain sistem 335 dalam arti 3 bright, 3 dark, sama 5 total. Jadi 3 pixel terang, 3 pixel gelap, atau 5 total keduanya gitu. Berikutnya kita cek untuk color gamut, itu ngegunain data color yang kita punya. Dan kita dapetnya 99% sRGB, 79% Adobe RGB, 79% DCI-P3, 73% NTSC. Kalau dilihat dari data ini sih, itu warnanya udah oke banget. Tapi inget, ini panel TN yang ketika kalian miring sedikit dari posisi tengah, warnanya itu agak sedikit shifting. Jadi tolong jangan ditanya lagi, cocok nggak buat editing bang? Jawaban gue cuma satu, bisa, cuma nggak recommended, karena bukan itu tujuan monitor ini ada. Untuk pengujian brightness di 100%, di sini kita bisa dapetin 336,1 poin, cukup mendekati data yang dikasih di website. Nice. Berikutnya kita mau masuk ke detail brightness-nya lagi. Di sini kita cek luminance uniformity-nya. Di brightness 100%, monitor ini cuma bisa dapat di angka 298 maksimum. Kita bisa bilang 300 nit. Dan ini gua rasa nggak bisa dapat sampai di 350 nitsnya karena panel di monitor ini butuh waktu untuk sampai nits mentoknya. Dimana testingnya ini data color buat perubahan warna yang cukup ekstrim dengan waktu yang super singkat. Jadi hitam putih dalam sepersekian detik ya. Jadi no issue buat gua dari data ini karena 300 nits brightness itu overall udah cukup banget. Dan kita juga ngetes hampir semua yang data color bisa kasih, data-data lengkapnya yang kita dapetin dari data color. Pas pengetesan itu kita akan nanti slideshow di akhir video. Kualitas TN yang lebih tinggi dari monitor ini pernah kita lihat dan pernah kita testing juga, dan hampir nggak ada ghosting sama sekali, atau bisa diperhatiin itu kayak setengah bayangan, satu bayangan itu udah hampir ngeblur banget gitu ya. Monitor itu ada di Asus VG248QG yang harganya 1,5 kali lipat monitor ini. Aero klaim bahwa panelnya ini menggunakan AUO M240 HW01V8 dan panel ini dipakai di beberapa monitor kelas cukup tinggi tapi tahunnya cukup jadul. Ada di monitor Asus VG248QE, ini monitor lama gua, BenQ Zowie XL2430, AOCID G2460PG dan Asus MG248QR. Monitor Aero ini keluar di akhir 2019 dan gua rasa make sense apa yang diklaimnya, di mana 4 monitor di atas yang gua sebutin panel yang pakai yang sama itu cukup lawas tipenya, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Dan menurut gua kalau dipakai di 2020 menurut gua masih cukup mantap ya, masih cukup mantap. Oke guys, jadi di sini ada beberapa kita mau masuk. Oke guys, jadi sekarang kita mau masuk ke bagian OSD-nya. Di sini ada beberapa hal yang gua mau kritisi dan gua mau kasih saran juga ke Aero. Mungkin lo bisa consider ini jangan tombol tapi joystick untuk menambah nilai jual menurut gue, karena itu jauh lebih make sense. Dan lagi ini tombol penandanya tuh di sini di embed ke body bagian paling bawah kanan ini, cuma menurut gue agak sedikit nggak enak juga liatnya, walaupun cukup membantu. Berikutnya adalah OSD ini. Gue inget banget gue pakai OSD ini, lu tau gak guys? Itu udah dari monitor gue di tahun 2006. OSD-nya tetap segini ini, dan menurut gua kita juga lihat juga di SPC, kita juga lihat di Armageddon, dan menurut gua mungkin ya ini OEM ke China menurut gua itu, tapi gua nggak tahu kebenarannya. Yang pertama, bagian pertama kita ada brightness standar ya,
Habis itu ada contrast, echo. Echo ini menurut gua kalau bisa sih off, nggak ada off dia, jadi gue pakai standar. DCR itu ada dynamic contrast ratio, beberapa monitor juga ada. Dan di sini ketika gue nyalain, gue nggak merasa ada deh perbedaan pada saat gue on di sini. Tapi ya gue juga nggak saranin karena untuk panel TN kompetitif kita mau warnanya itu mata kita terbiasa untuk ngeliat warna itu supaya kita tahu di sana benar-benar ada musuh atau enggak. Dengan ada dynamic contrast ratio dia kayak ngerubah warna kontras itu dan menurut gue nggak worth it untuk nyalain. SDR mode, gue nggak tahu monitor di sini SDR-nya apa efeknya ya. Apakah dia akan memperbagus warnanya mungkin, menambahkan dynamic range dari sebuah warna. Cuma di sini pada saat SDR auto ada juga 2084 dan dia langsung berubah jadi biru banget. Menurut gue agak nggak make sense di sini warna birunya. Gue akan biarin off. Lagi ini bukan monitor untuk ngincer warna ya guys. Jadi ya buat gue nggak penting. OD apa overdrive biasanya. Ini biasanya kalau kalian on kan dalam beberapa monitor yang lain ini muncul kayak AG-nya produk, AG-nya gambar gitu. Menurut gua tetap nggak worth it karena ini kita mau cari performance. Jadi saran gua tetap di off kan. Yang kedua itu V position dan lain-lain. Jadi kita lewat. Di sini ada color temperature, 508, sRGB, user kalau kalian butuh ya. Di sini ada OSD, bla bla bla, timer, transparansi, standar banget sih. Standar aja nggak penting. Yang berikutnya ada reset, sharpness, black level. Sharpness ketika kalian naikin takutnya edge-nya jadi kayak muncul kotak-kotak gitu. Buat gue sedang aja. Black level di sini 100 nggak make sense. Mungkin kalian bisa main di 70 kalau kalian merasa kegelapan. Untuk game kompetitif tepatnya. Oke, sinyal source-nya di sini gue pakai DP, DisplayPort. Dan di sini ada low blue light yang dimana ketika kalian nyalain udah pasti jadiin monitor kalian kuning yang nggak make sense buat gue. Volume gue 100%-in, FreeSync on supaya G-Sync gue tes udah bisa G-Sync. Tapi di sini masih 60 Hz deh. Gue belum setting di komputer nih buat 144. Ya itu untuk bagian OSD-nya. Oke guys, jadi sekarang kita mau ngetes bleeding. Ini monitor ini gue setting brightness 100 dan contrast 100, gue mentokin semuanya supaya setidaknya kita bisa lihat apa yang kita dapetin di monitor ini. Kalau gue lihat sih dari samping sisi kiri dan kanan itu nggak ada masalah ya. Monitor itu masih bagus kalau uniformity-nya. Kalau dilihat dari pandangan mata. Tapi nanti kan gue kasih data juga dari data color. Nah oke, ini dari depan. Kita pakai kondisi yang ekstrim. Oke. Ya, sini gue agak berdiri di sini. Ya. Yang benar-benar gue notice ya guys, di sini sih mungkin ini gue berdiri nih. Ini gue berdiri agak-agak putih kan tuh. Padahal gue berdiri di sini harusnya gelap. Lo lihat bagian atas tuh agak gelap, di sini agak putih. Mungkin di sini bleedingnya. Kalau gue bisa bilang ya. Nah, hal yang benar-benar gue jadi concern, bukan jadi concern ya. Pada saat gue perhatiin dari depan gini guys, kalian bisa lihat. Ya, dia tuh kayak di sini tuh ada list mengitarinya. Dia kayak lebih terang sendiri. Gue nggak bisa bilang ini bleeding, tapi kayak ini kayak sebuah karakteristik dari panelnya. Mungkin juga bleeding ya, gue nggak tahu ya. Cuma itu yang gue rasakan. Jadi kalau kalian duduk dari depan, nah ini gue tutupin pakai badan gue. Nah dia kan putih tuh, ada sedikit putih-putih. Gue nggak tahu di kamera kalian bisa lihat atau kagak. Cuma di sini yang gue bisa bilang ada sedikit putih-putih, tapi bukan kayak bleeding bocor parah gitu, enggak. Dia kayak beda warna sendiri. Ya mungkin lebih jelas pada saat gue taruh di sini. Nah kayak gini mungkin, buset ini terang banget ya. Gue kecilin brightness-nya. Nah pada saat gue lihat di sini ke sini tuh agak sedikit ada shifting warna. Itu yang gue rasain pada saat gue pakai monitor ini. Overall masih dalam batas make sense karena ini monitor FPS, monitor gaming 144 Hz dan menurut gue gak ada masalah selama yang di tengahnya itu bagus. Oke, yang terakhir ini gue mau kasih tau kalian harga yang harus kalian bayar untuk dapetin monitor ini. Harganya menurut gue cukup nggak masuk akal, di 2 juta kembali 1.000 rupiah, tepatnya di 1999, kosongnya 3 kali. Saingan monitor ini gue bisa bilang nggak ada di harga segini, karena brand-brand gede lainnya itu main di harga 2,5 jutaan, sekitaran segitu. Dan saingannya gue bisa bacain di sini. Yang pertama ada Lenovo G2410 di 2,5 juta, Acer KG241 QP di 2550 dan LG 24GL600 di 2,7 juta. Dan gue inget pas waktu itu gue review kedua tipe tersebut dari Acer dan LG yang gue sebutin di atas. Kedua monitor itu panelnya TN yang menurut gue agak kualitasnya agak kurang ya. Karena pada saat lu shifting pada saat lu viewing angle-nya geser sedikit dari tengah, itu shifting colornya gelapnya tuh parah banget, kenceng banget. Dan gue inget banget pada saat gue pegang Acer,
Tuh gue nggak ngerti sih kualitas plastik Acer di kode itu ya. Menurut gue agak-agak kurang buat gue ya. Nggak enak banget dipegang. Terkesan pada saat pegang tuh lu tahu, ih ini plastik kok murah gitu ya. Nggak. Menurut gue nggak worth it. Makanya kenapa gue selalu saranin ketika lu nanya kode tersebut, 2 kode tersebut, gue selalu saranin lu naik ke 3 juta. Tapi ternyata Aero di sini keluarin 1.990.000 yang menurut gue cukup worth it. Cukup worth it dan recommended. Kalau lu nggak apa-apa pakai kualitas panel sekitar 3-4 tahun yang lalu. Untuk 144 Hz nya. Untuk Lenovo G24 sih gue agak sedikit lupa. Yang gue inget banget G25, tapi G24 seinget gue lebih baik sedikit dibanding 2 brand tadi, LG dan Acer. Cuma Lenovo itu cuma kasih kita brightness 240 nits yang menurut gue kurang. Dan kembali lagi gue bisa bilang dari ketiga monitor ini Aero memberikan kita jawaban yang cukup unik dan menarik, dimana 144 Hz dia di bawah 2 juta, build quality juga cukup oke. Selain yang tadi ya lubang panas itu trouble buat gua. Dan Aero di sini memberikan kita jawaban untuk 144 Hz di bawah 2 juta dan ini cukup keren menurut gua. Build quality juga masih oke dipegang tangan. Ergonomic stand-nya nggak ada, tapi dia cuma bisa tilt aja. Menurut gua nggak ada masalah, tiltnya juga menurut gua kualitas biasa aja. Untuk bodinya mungkin sekali lagi yang gue bisa ngomong kurang di bagian pembuangan panasnya. Menurut gue lu harus buka lebar-lebar di bagian atas. Dan ada satu lagi, gue baru ngerasa pada saat pakai monitor ini mungkin kakinya terlalu slim ya pada saat gue gini ya, sedikit aja tuh ngangkat. Tapi kalau di tengah sih nggak, masih oke lah. Tapi kalau agak sedikit kanan ngangkat, gue lupa ya kalau monitor yang lain pada saat kakinya V gitu apakah semudah ini gitu. Gue pakai 1 jari aja ngangkat gitu. Kenapa monitor ini bisa semurah itu 1,9 juta? Mungkin gue bisa jawab gini, gue pakai logika ya. Aero kalau gue analisis jualannya hanya dari online aja, tanpa ada jalur distribusi kayak brand-brand gede lainnya. Yang dimana distribusi itu buat harga naik, ada marginnya buat keuntungan distributor yang mau untung pastinya. Berikut ke sistem garansi Aero yang hanya ganti baru dan barangnya harus kalian kirim ke Jakarta. Jadi nggak ada perwakilan di kota-kota gede lainnya. Dimana untuk orang yang tinggal di Jabodetabek, ongkirnya masih oke lah untuk bolak-balik. Cuma harga akan membengkak semakin jauh daerah lu tinggal dari Jabodetabek. Berikut yang ketiga, Aero ini kalau gue lihat jual barang yang fokus pada performance dan uang yang dibayar oleh pembeli. Sedangkan brand lain ketika kalian beli nih, setidaknya ada dana marketing yang kalian bayarin. Nah, dana marketing biasanya brand gede itu keluarin buat iklan sana sini, bikin roadshow, sponsor ini dan itu, yang fungsinya itu naikin prestige brandnya, prestige ya, kebanggaan kalau orang lain pakai brandnya. Akhir kata dari gua, monitor ini berikan sesuatu yang di luar ekspektasi gua di harga yang nggak sampai 2 juta. Dari 144 Hz yang penting, motion blur yang cukup rendah, bukan yang terendah, FreeSync dan ada speaker juga. Dan juga hal-hal tadi yang gue bilang kurang dan cukup. Ya, harus satu paket dong ya. Tapi kalau Aero tiba-tiba ngomong ke gue, oke, gue punya kekurangan di sana, tapi harga gue cuma 2 juta. Ya, gue mingkem 1000 bahasa. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi karena memang kekurangan yang ada di monitor ini bener-bener ketutup sama harganya yang fantastis itu. Dan yang paling penting dari monitor ini udah 144 Hz dan panel TN yang kualitasnya mantap. Di 3-4 tahun lalu kira-kira lah ya. Di range harganya untuk 2020 juga masih oke. Dan gak ada lawan untuk 144 Hz TN. Monitor ini cukup recommended buat kalian yang mau ngerasain 144 Hz di entry level. Dimana 144 Hz TN yang kelas lebih tinggi dari ini yang sekarang ada di 3 jutaan lebih, 3,5 juta lah. Tapi kembali kalian harus menerima resiko dan sistem garansi ketika produk kalian ada masalah dalam 1 tahun pemakaian. Yang sekali lagi gue bilang cukup berefek ke harga ongkir ke kalian. Tapi jika barang ini nggak ada masalah, harga yang dikasih best of the deal banget di 2020 ini. Bahkan gue nggak tahu sih sampai kapan apakah ada saingnya di depan. Tapi review kita sampai di sini dan gue Elduin dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya.